Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah saum Ramadan atau puasa Ramadan yang sedang kita jalankan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kita taufik, bantuan, pertolongan, kemudahan agar dapat mengisi, memanfaatkan, memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh dan ketaatan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang diketahui bahwa kita sekarang berada di penghujung atau di 2/3 ya, setelah 2/3 bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuki al-ashrul awakhir atau 10 terakhir dari bulan Ramadan ya, yang mana generasi terdahulu atau kaum salaf mereka memuliakan 10 yang 3 ya. Pertama adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 terakhir bulan Ramadan, dan yang ketiga adalah 10 pertama bulan Muharram ya. Mereka memuliakan 10 ini karena adanya dalil yang menerangkan akan keutamaan 10 yang 3 ini, baik 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 terakhir bulan Ramadan, demikian pula 10 pertama bulan Muharram. Yang sekarang insyaallah ya, sebentar lagi kita akan masukinya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memaksimalkannya, adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan ya, yang mana keutamaannya disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Fajr ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr ya, demi waktu fajar dan malam yang 10 ya. Mungkin dulu-dulu kita berpikir atau merasa bingung apa sebenarnya malam yang 10 dan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10, dan memangnya ada apa pada malam yang 10 ya. Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, kita akan lihat, kita akan temukan bahwa ternyata malam yang 10 atau 10 terakhir ya bulan Ramadan atau malam yang 10 ini memiliki keutamaan dibanding malam-malam yang lain ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait dengan malam yang 10 di ayat ini, apakah 10 pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 terakhir bulan Ramadan ya. Dan masing-masing ulama ini alasan yang kuat ketika yang satu mengatakan bahwa ayat ini ya adalah tertuju kepada 10 pertama bulan Dzulhijjah karena ada keutamaan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang lain berpendapat ayat ini tertuju kepada 10 terakhir bulan Ramadan, pun ada dalilnya ya. Mereka yang berpendapat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala wa layalin 'ashr ya, demi malam yang 10 ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu ya kecuali sesuatu itu memang mulia, utama, agung di sisinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam yang 10, maka berarti malam ini memiliki kelebihan dibanding malam-malam yang lain, sehingga Allah sampai bersumpah dengannya, walayalin ashr, demi malam yang 10 ya. Dan sebagian ulama seperti yang tadi saya sampaikan berpendapat bahwa malam yang 10 di ayat ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena ada dalil ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah juga masih kalah? Ya, beliau mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Demikian pula jihad fi sabilillah masih kalah. Yang seseorang dalam jihad fi sabilillah mengorbankan dan mempertaruhkan ya hartanya, nyawanya, ternyata masih kalah dan masih lebih Allah cintai beramal saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun, kecuali seseorang kharaja binafsihi, keluar dengan membawa jiwa, raga, wa malihi, dan hartanya, tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak bersisa lagi, jiwa raganya binasa, hartanya habis, baru bisa mengalahkan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Makanya sebagian ulama membawa ayat ini kepada 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Tetapi yang lain berpendapat bahwa ayat ini karena lafaznya walayalin ashr, demi malam ya, malam yang 10. Sedangkan 10 terakhir bulan Ramadan memiliki kelebihan di atas malam-malam yang lain secara mutlak. Mereka membawa ayat ini kepada 10 terakhir bulan Ramadan ya, walayalin ashr, yakni demi 10 terakhir bulan Ramadan ya. Alasannya karena di malam yang 10 terakhir bulan Ramadan ya, di sana terdapat malam Lailatul Qadar. Sehingga malam yang 10 di ayat ini adalah 10 terakhir bulan Ramadan ya. Karena dua pendapat ini kuat sama kuat, maka sebagian ulama ada yang menjamak, mengkompromikan. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula muridnya Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau menerangkan ya bahwa untuk siang harinya 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih utama. Karena di siang hari itu terdapat kegiatan-kegiatan ibadah seperti wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian pula ada salat Idul Adha, demikian pula ada berkurban ya, sehingga untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Adapun untuk malamnya lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan ya. Maka dengan rincian seperti ini, kata beliau, kesamaan perselisihan pun hilang. Inilah yang rajih, inilah yang kuat. Dan karena firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr bunyinya walayalin ashr, demi malam, maka lebih mengarah kepada 10 terakhir bulan Ramadan ya. Dan kalau kita lihat praktek generasi salaf ya terdahulu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka memuliakan sekali 10 terakhir bulan Ramadan. Kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, saat memasuki atau saat 10 terakhir bulan Ramadan sudah tiba ya, sudah tiba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, syadda mizarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Nanti akan diterangkan apa makna mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah, beliau juga menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, beliau juga membangunkan keluarganya ya. Kalimat yang ringkas tapi padat dan menerangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat 10 terakhir bulan Ramadan ya. Singkat sekali
Kalau kita ingin tahu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 terakhir bulan Ramadan, baca hadis ini. Hadis sahih, ya, riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan Aisyah, ya, ummul mukminin, ibu kita, dan termasuk fuqaha juga dari kalangan sahabat. Ya, yakni sahabiyah, maksudnya ummul mukminin, ya, yang faqihah, yang faqih, ya. Sekarang kita coba, yakni bahas hadis ini, syarah hadis ini, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, saat memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, syadda izara, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menunjukkan, ya, beliau memberikan perhatian lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan, ya, dan beliau tidak memberikan perhatian lebih kecuali karena keutamaannya dan karena Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 10 terakhir bulan Ramadan ini, walayalin ashr, ya. Apa maksud syadda mi'zarah? Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau kita lihat syarah hadis, ya, maksudnya adalah ijtihada. Beliau sungguh-sungguh. Beliau fokus dan sungguh-sungguh beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Dan menunjukkan, ya, keadaan yang sangat berbeda antara generasi sekarang dengan generasi terdahulu. Generasi sekarang ketika Ramadan sudah di pertengahan, apalagi Ramadan, ya, sudah mau habis, maka semangat mereka, ya, semakin berkurang, semakin lemah, semakin loyo, semakin kurang semangat, ya, memaksimalkan. Keadaan mereka sudah malas yang namanya sholat tarawih lagi. Sehingga kita lihat masjid-masjid yang awal-awal Ramadan, ya, ramai, ya, penuh, ya, menyusut, ya, sehingga tinggal separuh. Maju lagi ketika menjelang akhir, semakin maju hingga mungkin menjelang akhir Ramadan, ya, bisa saja bersisa 1 shaf atau enggak sampai 1 shaf, tinggal berapa orang. Menunjukkan keadaan yang sangat berbeda sekali dan menyelisihinya keadaan sekarang, ya, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini keadaan kita yang sangat berbeda. Kemudian maksud syadda mi'zarah, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kalimat kinayah atau kiasan majazi yang menunjukkan bahwa beliau menjauhi istri-istrinya, ya, tidak menggauli mereka. Dengan apa beliau menjauhi istri-istrinya? Dengan melakukan iktikaf. Karena dengan iktikaf beliau bisa fokus, bisa sungguh-sungguh beribadah. Beda dengan ketika tidak iktikaf, banyak godaannya, banyak cobaannya yang membuat seorang jadi tidak fokus kalau nggak iktikaf. Coba aja, ya, kalau umpamanya kita nggak iktikaf, itu ada aja kegiatan, entah di rumah beres-beres, mungkin ada motor, mobil yang belum dicuci, mungkin halaman kurang rapi, dirapihkan, mungkin ada hal-hal yang belum kita kerjakan, ada aja yang membuat kita jadi nggak fokus. Beda kalau kita iktikaf, kita bisa lebih fokus. Maka siapa saja yang mau fokus memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan, iktikaf, itu jalannya, itu caranya, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengandung makna hakiki dan majazi. Hakiki, beliau, yakni tidak melepas ikat pinggangnya, menunjukkan, ya, beliau menjauhi istri-istrinya, ya, dengan iktikaf tadi. Dan majazi menunjukkan beliau sungguh-sungguh dan semangat dalam beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kalau kita in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penyair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Gitu, ya. Kalau seandainya engkau betul-betul cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ata'ta, tentu engkau akan menaati, mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu akan mengikuti. Ya,
Ya, maka coba kita sempatkan melakukan i'tikaf. Ya hanya ayam ma'dudat, hanya sebentar saja. Enggak sampai sebulan, cuma 10 hari. Ya. Apalagi kenapa kita hari-hari lainnya kan sudah kita mengejar dunia, masa sih sudah kita pas libur juga, kenapa kita enggak sempatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Masa sih dalam setahun ya kita isi hanya untuk mengejar dunia, enggak ada kesempatan kita fokus beribadah. Coba lihat orang-orang kafir, ya orang-orang jahil, orang-orang yang enggak kenal agama, ya mereka sampai ada yang melakukan bertapa di goa, di satu tempat. Sabar di situ. Kok kenapa kita yang berada kebenaran kita nggak sabar? Ya, kita i'tikaf di rumah Allah. Ya, karena memang tempatnya i'tikaf ya fil masajid. Wa antum aqifuna fil masajid. Sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Ini maksud Syed Zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian wa ahya lailah. Beliau juga menghidupkan malamnya. Apa maksud menghidupkan malam di sini? Maksudnya adalah beliau banyak bergadang untuk melakukan ketaatan, yakni mengurangi tidurnya. Ya, mengurangi tidurnya bukan berarti nggak tidur, tapi tetap tidur, tapi kurangi tidurnya. Jangan sampai kebanyakan tidur di malam-malam tersebut. Kalau kita misalnya ya kadang-kadang nongkrong sama tetangga, sama teman-teman, kita bisa lama berjam-jam sampai larut malam. Kenapa kok kita ya bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa gitu ya. Bisa, maksudnya tidak bisa menyempatkan lama berkhalwat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya di sini yakni mengurangi tidur dan mengisi malam-malamnya dengan berbagai macam amal soleh, terutama di malam hari qiyamul lail. Jangan sampai ditinggalkan, usahakan. Ya, qiyamul lail. Bahkan mangqama lailatul qadr. Ya, siapa yang melakukan qiyam Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian di samping qiyamul lail mungkin dengan kita perlama adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran diperbanyak. Dan kalau kita lihat generasi salaf terdahulu, mereka sampai ada yang sebelumnya sepekan sekali khatam, sepekan sekali khatam. Ketika masuki 10 terakhir bulan Ramadan, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Bahkan ada riwayat di antara mereka yang sehari sekali khatam. Ya, sehari sekali khatam. Mungkin seorang berkata, bukankah ada larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Ya, jawabnya, larangan ini tertuju kepada atau pada saat hari-hari yang bukan hari-hari musim-musim ketaatan. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kalau pada musim-musim ketaatan seperti pada 10 terakhir bulan Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak mengapa, karena praktek kaum salaf seperti ini. Ya, dan mereka tidak mengingkari. Ya, dan mereka lebih paham terhadap maksud hadis tersebut. Gitu. Itu kalau yang menjadikan kebiasaan ya tidak boleh. Ya. Man qara'a al-Qur'an duna thalath lam yafqahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari enggak akan paham. Ya. Nah, itu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di samping itu inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwa qila. Sungguhnya melakukan qiyamul lail di malam hari itu hiya asyaddu wata'a, itu lebih mengena, menyentuh di hati. Karena suasana sedang hening, pikiran kita sedang fokus, dan lebih membuat lurus bacaan, tartil bagus, kemudian dapat kita hayati dan seterusnya. Ya. Demikian pula di samping, yakni praktek dari menghidupkan malam di samping dengan qiyamul lail atau qiyam Ramadan atau salat tarawih, membaca Al-Quran, berjauh, tinggal di tengah-tengah kaumnya, mendakwahi mereka selama 1950 tahun. Dakwahnya aja itu 950 tahun. Orang kalau diberi usia gitu, dia punya banyak cerita dan punya banyak
sejarah, ya. Dia akan tahu dan terpercaya kalau sejarahnya kalau diberitakan, karena dia hidup di masa dulu sampai sekarang. Dia tahu 1000 tahun yang lalu keadaan ini bagaimana, sepi, nggak ada orang, banyak cerita. Nah ini orang-orang terdahulu usianya ya ratusan tahun, sehingga kalau ada orang meninggal 200 tahun, 300 tahun dianggap meninggal dalam usia muda. Ya, sehingga ada riwayat, ada ibu-ibu, nenek-nenek ngadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu alam antara sahih atau tidak, hanya saja masyhur riwayat ini datang kepada Nabi Nuh. Dia bersedih karena dia bisa gunakan buat muhasabah. Ya. Dalam hadis juga diterangkan a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 wa qalla ma yajuzu dzalik. Dan sedikit yang melampaui. Ada sih ada, cuma enggak banyak. Rata-rata 60 70 sudah persiapan. Ya, tiba-tiba meninggal dunia, ya. Nah, maka dengan adanya malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini dia seakan-akan diberi usia yang panjang, diisi dengan ketaatan kepada Allah. Ya, karenanya Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang selama 1000 bulan, 80 tahun lebih. Maka siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar seakan-akan dia mendapatkan usia yang panjang yang dia isi dengan ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi SAW katakan, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang enggak dapatkan Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah orang yang malang, rugi sekali. Ya. Nah ini keadaan Nabi SAW yang kedua. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, keadaan beliau wa aiqadha ahlah. Beliau juga membangunkan keluarganya, ya, istrinya beliau bangunkan. Ya. Beliau adalah manusia sempurna, kamil mukammil, sempurna diri beliau, lagi menyempurnakan ya orang lain. Dan yang beliau dahulukan tentu adalah keluarga, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka, ya. Maka beliau ya ingatkan dulu keluarganya. Beliau bangunkan di antara mereka yang bisa kuat sehat untuk bangun malam, maka beliau ingatkan, ya beliau bangunkan. Ya. Nah ini bisa kita kita lakukan. Yani kalau kita memang perhatian sayang kepada keluarga, kita ingatkan anak kita. Ya. Jangan banyak tidur pada 10 terakhir bulan Ramadan ini. Di antara malam-malam ini ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kurangi tidur. Ya. Kita ingatkan terus, ya kita bangunkan mereka untuk sholat malam. Yang jadi pertanyaan, bukankah Nabi SAW pada saat 10 terakhir bulan Ramadan sedang i'tikaf, kok beliau bisa membangunkan keluarganya? Gimana ceritanya? Gimana caranya? Menunjukkan kalau ada niat untuk membangunkan, ada cara, ada banyak cara. Apalagi di zaman kita membangunkan banyak sekali, mudah sekali. Sehingga kalau kita lihat syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bagaimana Nabi SAW membangunkan keluarga sedangkan beliau sedang i'tikaf di masjid. Kan nggak boleh keluar kecuali kalau keperluan. Jawabnya boleh jadi karena kan rumah istri beliau di seperti Aisyah radhiyallahu anha ya berdampingan dengan masjid. Mungkin dari masjid mudah membangunkan istri beliau. Boleh jadi seperti itu. Atau kemungkinan kedua, beliau masuk ke dalam hajat kebutuhan atau ada keperluan, maka beliau keluar sambil membangunkan istri-istri beliau. Atau kemungkinan yang ketiga, mungkin istri beliau ikut i'tikaf sehingga beliau ya ketika mereka pada i'tikaf maka beliau bangunkan mereka. Bisa jadi seperti itu. Jadi berapa kemungkinan. Ya, kalau sekarang kalaupun kita misalnya istri kita ngurusin anak-anak, ya mereka ngurusin rumah, mereka enggak i'tikaf, enggak jadi masalah karena memang keadaan wanita maksudnya lebih aman di rumah, ya lebih aman di rumah. Makanya ketika
sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf, ya, maka beliau kemudian menyuruh untuk kan ketika itu dipasang tenda-tenda, ya, tapi karena ada niat yang tidak baik mungkin untuk cari pendekatan kepada Rasulullah SAW atau karena kecemburuan, akhirnya beliau suruh dicabut tenda-tenda yang ada dan balik semuanya pada ke rumah, gitu. Cuma setelah beliau wafat, istri-istri beliau pada i'tikaf, menunjukkan boleh bagi kaum wanita selama aman dari fitnah untuk i'tikaf. Akan tapi kadang-kadang keadaan, ya, anak-anak butuh dimasakin, butuh diurus kesehariannya, biarlah mereka bisa ibadah di rumah. Lalu bagaimana kalau kita sedang berada i'tikaf? Mudah sekali. Ya, tinggal kita telepon, ya. Kita hubungi istri kita, bangunkan juga anak-anak kita, ya. Salat malam untuk menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini diantara cara. Kalau sekarang lebih banyak lagi caranya karena banyak media, banyak sarana. Itu ya. Nah, jadi agar kita maksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Ingatlah bahwa 10 terakhir bulan Ramadan ini hari yang malam-malam yang paling utama dalam setahun secara mutlak. Bahkan kata ulama menurut sebagian ulama melebihi keutamanya daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Dan karena di antara malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar, ya. Juga karena praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sungguh-sungguh fokus sampai melakukan i'tikaf agar beliau bisa maksimal beribadah, ya, pada 10 terakhir bulan Ramadan. Maka siapa saja yang mau maksimal, mau fokus beribadah, ya, mau manfaatkan dengan sebaik-baiknya i'tikaf, ya, itu jalannya, ya. Kalau orang sudah i'tikaf, berada diam dalam masjid, mau nggak mau dia harus mendekatkan diri kepada Allah, dia harus mengisi dengan beribadah, dia harus baca Al-Quran, dia harus qiyamul lail dan seterusnya, ya. Kemudian cara lainnya juga agar kita semangat memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan, di samping karena kita tahu akan keutamaannya, kemudian praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga coba hadirkan perasaan boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita yang kita nggak berjumpa lagi, dan itu nggak mustahil. Banyak saudara-saudara kita yang kemarin, apalagi kemarin pandemi, ya, banyak saudara-saudara kita yang wafat, ya, yang dijemput oleh kematian, dan mereka tidak berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini, ya. Ya, karena memang kematian tidak melihat orang yang dijemput. Tidak harus sakit, yang sehat pun bisa. Demikian pula tidak harus tua, yang muda pun bisa, ya. Dan belum lama kita dapat informasi kejadian, ya, kecelakaan kayak misalnya tadi saya dapat kiriman informasi di tol ada kecelakaan yang sampai menewaskan beberapa orang, ya, yang menunjukkan bahwa kematian akan datang kepada kita dan tidak harus menunggu kita harus sakit dulu atau kita harus tua dulu, ya, pokoknya akan datang kepada kita. Yang penting, yang terbaik adalah kita sudah punya persiapan, ya, dan tidak ada persiapan yang paling baik, ya, melebihi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini di antara kiatnya. Agar kita dapat maksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan adalah coba kita pikirkan, ya, ini kenapa kita untuk bergadang, ya, dengan teman-teman, dengan tetangga, kita bisa sampai larut malam, tapi kenapa untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita nggak bisa, ya? Tidakkah kita ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tercurah, ya, selalu mengalir kepada kita siang dan malam. Bahkan ketika kita tidak tidur pun nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu mengalir. Apakah, ya, ini tidakkah kita mensyukurinya dengan kita banyak beribadah kepada Allah? Apalagi Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang maha mensyukuri kebaikan hamba-hambanya. Yang sedikit akan Allah Subhanahu wa taala banyakkan dan akan dia lipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, maka dengan mengingat hal-hal ini, insya Allah membantu kita dapat maksimalkan, ya. Dan lagi Ramadan
bagian yang paling utamanya adalah bagian akhirnya, ya, bagian akhirnya. Maka kita maksimalkan di bagian akhir ini. Kalaupun misalnya di awal-awal, di pertengahan kita kurang maksimal, maka jangan sampai di bagian akhir kita kurang maksimal. Ya, sama seperti keadaan yang terbaik, usia yang paling terbaik adalah yang bagian akhir. Ya, jangan sampai keadaan kita di bagian awal kita semangat, soleh, tapi di bagian akhir malah jadi buruk. Itu namanya su'ul khotimah. Ya, jangan sampai juga di bulan Ramadan ini di awal kita semangat, memaksimalkan, memakmurkan bulan Ramadan, tapi di bagian akhir malah kita telantarkan dengan malas baca Al-Quran, malas qiyam Ramadan. Jangan, ya. Dan agar kita juga dapat maksimalkan adalah jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita, ya, karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Mungkin di awal dia punya semangat, saya akan maksimalkan, saya akan serius, saya akan jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Tapi manusia, ya, dia ada masa-masa semangat, setelahnya ada masa-masa futur. Ya, ahli ibadah saja kata Nabi SAW, innal li'abidin syirrah. Ahli ibadah itu ada masa-masa semangat, setelahnya ada wa inna ba'da syirratin fatrah. Setelah masa semangat ada masa futur, lemes, males, loyo, tidak semangat. Ya, maka agar seseorang tetap semangat, istiqomah, dia hendaknya bersandar kepada Allah, mohon kepadanya bantuan, pertolongan dan taufiknya agar, ya, dimudahkan mengisi, memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Makanya kenapa dalam sholat kita setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu dilanjutkan dengan wa iyyaka nasta'in? Faedahnya adalah karena seseorang tidak bisa beribadah secara maksimal, sempurna kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Ya Allah, bantu untuk dapat mengingatmu, memperbaiki ibadahku kepadamu, mensyukuri nikmatmu. Ya. Dan kalau seseorang merasa tidak sanggup, mintalah pertolongan kepada Allah. Allah katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, maka dengan kita mengatakan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan. Ya, berdoa, ya, ketika kita merasakan berat, ucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka insyaallah Allah berikan kemudahan. Ada sebuah riwayat bahwa para malaikat pemikul arsy, ya, malaikat pemikul arsy ini besar-besar fisiknya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, udinali, diizinkan kepada an uhaditsalakum an malak, untuk menceritakan kepada kalian salah satu malaikat di antara malaikat al-arsy, min malaikat hamalatil arsy, di antara para malaikat para pemikul arsy, bahwa jarak antara bagian bawah telinga dengan pundaknya sejauh perjalanan sabumi'ah sana, 700 tahun, saking besar fisiknya, ya, kuat, perkasa, ya. Tapi ketika mereka disuruh untuk memikul arsy singgasana Allah yang merupakan makhluk terbesar, yang merupakan atap seluruh makhluk, mereka berat memikulnya. Maka mereka diajarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, akhirnya mereka sanggup memikulnya. Ya. Dan malaikat pemikul arsy ini di samping malaikat yang perkasa, kuat, tapi akhlaknya mulia, mendoakan kebaikan untuk penduduk bumi, seperti yang tertera di surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka mendoakan ampunan buat orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan seterusnya. Nah itu mungkin ayat agar kita dapat memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Kita sampai jam berapa ini, Pak? Berarti nanti mungkin kita ada jeda buat tanya jawab, ya. Nanti sedikit lagi insyaallah selesai sampai 5:30 misalnya. Setelah itu kita tanya jawab. Saya sampaikan sekarang terkait dengan Lailatul Qadar. Bagaimanakah cara mencarinya? Setelah kita tahu keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 terakhir bulan Ramadan, ya,
Sekarang kita bahas tentang Lailatul Qadar. Kita tahu di antara sebab kenapa kita harus memuliakan, harus memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan adalah karena di antaranya ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini tentang keutamanya sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah yang menerangkan keutamaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sebagian mufassirin menafsirkan bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara sekaligus dari langit ke-7 ke Baitul Izzah, penghuni langit pertama, ya. Baru kemudian dari Baitul Izzah turun ke langit dunia itu selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Dan pertama diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam yang menjadi turunnya Al-Qur'an. Kemudian Allah pertegas dan Allah ingin terangkan malam Lailatul Qadar ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Ya, tahukah engkau? Ya, mau tahu enggak seakan-akan seperti itu tentang malam Lailatul Qadar ini? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khair, lebih baik. Berarti tidak sama, bahkan melebihi, karena lebih baik min alfi syahr daripada 1000 bulan. Yakni maksudnya adalah melebihi, ya, malam atau hari-hari yang seseorang mengisi hari-hari atau malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah selama 1000 bulan atau 80 tahun lebih, melebihi, lebih baik malam Lailatul Qadar, ya. Lebih baik malam Lailatul Qadar ketika seseorang memaksimalkan mengisi, ya, malam Lailatul Qadar dengan ketaatan, dengan qiyam Ramadan, dengan baca Al-Qur'an, dengan muhasabah, dengan zikrullah, lebih baik, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikah. Di antara keutamaannya, pertama kalau tadi kan sebagai malam diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua Allah sebut sebagai Lailatul Qadar. Arti qadar adalah ay asyaraf, malam yang punya kedudukan, kemuliaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar. Jadi dari segi nama sudah utama, kemudian menjadi waktu diturunkan Al-Qur'an. Yang ketiga juga lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat tanazzalul malaikah. Para malaikat pada turun, bahkan dalam hadis melebihi aktar minat hasa, ya, lebih baik daripada pepasir yang ada di muka bumi, kerikil yang ada di muka bumi. Saking banyaknya yang turun, ramai-ramai berbondong-bondong pada turun. Waruh, demikian pula ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril, malaikat besar termasuk malaikat pemikul arsy, ya, malaikat sayyidul malaikah, ya, pemimpin malaikat, malaikat Jibril, ya, ikut turun juga, ya, malaikat besarnya ikut turun, malaikat-malaikat yang lain pada turun juga, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Hal yang terjadi dalam setahun disalin dari lauh mahfuz, takdir yang terjadi selama setahun itu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut dibagi-bagi urusan yang penuh dengan hikmah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr. Salam, kata Allah. Pada malam tersebut penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, ya. Di sini salam di sini ada berapa tafsir, ya, terkait dengan maksud salamun hiya hatta matla'il fajr. Menurut Mujahid bin Jabr, ya, murid Abdullah bin Abbas, salam di sini maksudnya sejahtera di mana setan tidak dapat berbuat buruk di dalamnya atau mengganggu, nggak bisa sama sekali, nggak ada apa, sama sekali nggak ada kekuatan, kemampuan, udah diem aja, udah nggak bisa berbuat apa-apa di malam yang penuh dengan kesejahteraan itu. Atau menurut Qatadah, ya, atau Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Zaid, maksudnya adalah bahwa malam tersebut seluruhnya, ya, sejahtera, nggak ada keburukan, nggak ada bahaya sama sekali sampai terbit fajar. Salam hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, ya.
Kemudian kapankah malam Lailatul Qadar ini? Ya, malam Lailatul Qadar ini ya tentu ya di 10 terakhir bulan Ramadan di malam ganjilnya. Bisa di 21, bisa di 23, bisa di 25, bisa di 27, bisa di 29. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan agar diketahui dan agar manusia tetap terus semangat beribadah mengisi 10 terakhir bulan Ramadan. Karena kalau diberitahukan tanggal 21 atau tanggal 23, setelahnya mereka nggak mau beribadah lagi. Akhirnya rugi buat mereka pada malam-malam yang penuh dengan keutamaan di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka Allah sembunyikan. Yang penting maksimalkan, isi terus ya 10 terakhir bulan Ramadan itu ya. Ciri-cirinya tanda-tandanya dalam hadis ya, malamnya terang ya, demikian pula keadaan cuaca atau suasananya tidak panas dan tidak dingin atau sedang. Kata Nabi SAW, Lailatul Qadri Lailatun Baljah, la harrah wa la baridah. Malam Lailatul Qadar malam yang terang ya, tidak panas dan tidak dingin ya. Wala yurma fiha binajm, dan tidak ada bintang yang dijatuhkan, meteor yang dijatuhkan pada malam itu enggak ada. Wa min alamati yaumiha, di antara tanda di siang harinya, tatlu'u syamsu la syu'a laha, matahari terbit ya tanpa ada syu'a. Syu'a ini artinya adalah cahaya bersorotan tanpa ada sorotannya ya. Suasananya sangat beda dengan malam dan hari-hari biasanya. Harinya matahari tidak panas menyorot ya, bahkan merah melemah gitu ya. Laila samhah, kata Nabi SAW, malam yang ringan, talqah sedang, la harrah, tidak panas, wala baridah, dan tidak dingin, wa tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifah hamra, dan pagi harinya matahari terbit dalam keadaan lemah kemerah-merahan ya. Nah inilah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Adapun doa yang kita panjatkan ketika kita merasakan bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW apa doa yang perlu beliau panjatkan pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, "Quli," ucapkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Kau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Nah inilah terkait bagaimana ya mencari malam Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar, dan apa yang diucapkan pada malam Lailatul Qadar. Demikian pula materi yang tadi sebelumnya, keadaan Nabi SAW ketika berada di 10 terakhir bulan Ramadan dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita dapat amalkan. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.